Waalaikumsalam. Ada yang mana kalian? Dari rumah, Pak. Oh, lama kali. Melalak saja lah kalian nih. Kan ambil duduk, guys. Ambil duduk. Iya, Pak. Ya, nama saya Abu Khairi bin As-Sayuti. Peran saya di sini di Sanggar Seni Budaya Melayu Perisai adalah sebagai guru utama, guru besar, pengganti daripada almarhum Tuan Guru Besar As-Sayuti bin Abu Samah. Kenapa saya bertahan? Menurut saya silat lintau ini bukan hanya sebuah seni bela diri, tetapi saya lihat kembali kepada diri saya, silat lintau ini menempah diri saya untuk bisa hidup beradat, beragama, di mana lintau tersebut menjadikan saya lebih merasa bertanggung jawab ketika saya dikenalkan oleh orang tua saya, sehingga saya akan cinta dengan silat lintau ini. Saya kira sampai akhir hayat saya akan terus melestarikan silat lintau. Ujuklah rukam saya baiskan Tanah Deli merupakan wilayah di Sumatera Utara yang dikenal memiliki kekayaan budaya yang beragam. Sejak dahulu, wilayah ini menjadi tempat bertemunya berbagai suku bangsa seperti Melayu Deli, Batak, Jawa, Minangkabau, Tionghoa, India, dan berbagai etnis lainnya. Keberagaman tersebut menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi. Namun di balik perkembangan zaman yang terus bergerak cepat, masih ada warisan-warisan leluhur yang tetap dijaga. Warisan yang tidak hanya menyimpan nilai seni, tetapi juga mengandung ajaran moral, adab, dan identitas masyarakat Melayu. Salah satunya adalah silat lintau. Bagi masyarakat Melayu Deli, silat bukan sekadar kemampuan mempertahankan diri. Silat juga bagian dari jati diri, sebuah warisan yang dahulu menjadi bekal hidup dalam menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat. Di Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, warisan itu masih terus hidup. Melalui Sanggar Budaya Melayu Perisai, seorang pegiat budaya bernama Abu Khairi berupaya menjaga tradisi agar tidak padam ditelan zaman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Silat lintau Deli Serdang ini merupakan salah satu seni bela diri. Seni bela diri yang merupakan kombin daripada tradisi Sumatera Barat. Lintau ini sebenarnya berasal dari sebuah nama daerah di Sumatera Barat, dibawa ke Tanah Deli, khususnya Serdang, diajarkan oleh beberapa ulama yang dulu di kalangan pesilat lintau sudah pasti kenal dengan yang namanya Syekh Batu Mandi. Sedangkan Syekh Batu Mandi ini sudah pasti tentu berasal dari Sumatera Barat, suatu daerah. Walau anna ahlal qura amanu
اتقوا وفتحنا عليهم بركات. Saya mengenal silat lintau ini sejak kecil, mengetahui bahkan belajarnya dari kelas 1 SD pada masa itu. Kenapa? Karena saya anak daripada almarhum Tuan Guru Besar. Jadi sehari-hari saya itu sebelum masuk ke dalam silat, saya sering ikut latihan. Saya ikut latihan, saya lihat, saya menonton, sehingga saya bisa belajar silat ditempah oleh orang tua saya sendiri, Tuan Guru Besar, belajar bersama Bustami Ulung, diajari para senior, karena saya termasuk murid yang masih belum terlalu tua, bahkan ada yang masih senior di atas saya. Tetapi kami di silat lintau ini tetap memegang teguh adab. Tidak dia, walaupun dia tua, tetap dituakan. Tapi kami melihat daripada duduknya suatu titah daripada guru kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi mendekati penjamuan, mendekati turun tanah, doa aja harus dibimbing. Kalau betul-betul tanah nak kita lepas. Kecintaan Abu Khairi terhadap silat lintau tumbuh sejak kanak-kanak. Ia melihat banyak tradisi perlahan menghilang karena minimnya regenerasi. Kondisi tersebut mendorongnya mendirikan Sanggar Budaya Melayu Perisai sebagai ruang belajar sekaligus rumah pelestarian budaya. Tidak hanya mengajarkan tari dan kesenian Melayu, sanggar ini juga menjadi tempat pewarisan silat lintau kepada generasi muda. Dengan yang dahulu, sekarang sungguh jauh berbeda. Kami semasa saya kecil itu habis maghrib mengaji, kami diajari itu tanpa harus diperintah orang tua, dengan keinginan sendiri terpacu datang ke rumah guru belajar. Jadi anak sekarang dengan kondisi sekarang, mungkin dengan pengaruh-pengaruh dunia sosial, media sosial sekarang, beralih fungsi dia. Bagaimana kami sebagai generasi penerus ini membuat mereka tertarik, sehingga tanpa harus seperti kami dahulu, mereka bisa menimbulkan niat sendiri. Bedanya kami dulu dengan niat sendiri belajar, tanpa harus dikasih dengan wawasan, tapi anak sekarang dia harus berkecimpung, berkolaborasi dengan media sosial. Oh, ini seperti ini kan gitu. Yang pertama yang menjadikan alasan saya mendirikan sanggar ini tetap untuk melestarikan apa yang sudah menjadi tradisi anak-anak di desa Dalu 10 ini. Kenapa? Semenjak almarhum Tuan Guru Besar Sayuti bin Abu Samah itu meninggal tahun 2005, itu sempat terjadi kekosongan, ketidakadaan kegiatan belajar mengajar dalam untuk generasi. Walaupun pada saat itu sempat diajarkan oleh Bustami Ulung bin Sulung. Jadi hingga saat ini 2013 melegalisasikan sanggar ini sebagai wadah pendidikan, suatu sanggar khusus pendidikan karakter dalam sosial budaya. Dari 2013 sampai saat inilah tetap kami melestarikan sanggar ini.
Setiap gerakan silat lintau menyimpan cerita. Gerakannya lahir dari filosofi Minangkabau yang mengadopsi kebijaksanaan alam dan syarat akan makna spiritual serta nilai kehidupan. Gerakannya tidak dibuat untuk pamer kekuatan, melainkan untuk membentuk ketangkasan, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang membuat beda silat ini dengan silat, mungkin silat ini lebih cenderung kepada tradisi. Kenapa? Kalau silat yang lain mungkin itu mengikuti event, masuk dalam IPSI. Sedangkan dengan silat lintau ini tidak masuk IPSI dia. Karena dia lebih condong mempelajari daripada rasa. Gerak dari dalam silat lintau ini ada filosofi yang kita pegang. Gerak gerik saat ketika. Jadi dalam pembelajaran silat lintau itu yang diperkuat adalah agama. Bagaimana menimbulkan rasa kepada ketuhanan. Sebab lintau tersebut berarti lintasan tauhid. Bahwasanya bagaimana kita mengenal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia belajar silat itu bukan dia harus aku hebat, tidak. Jadi dalam pembelajaran lintau ini kita tempah murid kita itu harus benar-benar paham. Duduk perkara dalam yang namanya bela diri. Bukan berarti dia jago dalam bersilat, tetapi tidak dalam agama. Tapi kita lebih mengutamakan bagaimana dia adab lebih utama daripada ilmu. Itulah yang kita pegang. Silat lintau ada tadi tumbuk, ada dia sembang atau sembor, ada dia tikam, ada dia henjak atau menetak, kan gitu kalau kami bahasa Melayunya. Jadi 4 ini terbagi lagi dia. Dalam agama ditarik syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Dibawa dalam kedunianya langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jadi 4 pilar ini dibangun sedemikian muka dan dikupas. Kita sampaikan kepada anak murid. Jadi setiap langkah gerak gerik saat ketika itu menjadi dasar rasa sebagai dia untuk mengenal Tuhan. Dalam silat lintau, kekuatan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah kemampuan mengendalikan diri. Prinsip ini sejalan dengan falsafah adat budaya lokal yang menjunjung tinggi sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua serta menjaga marwah atau kehormatan diri. Dalam pelajaran silat lintau itu ada adatnya. Tradisi yang pertama, kita duduk dulu. Duduk serah, yang namanya serah-serahan. Serah-serahan ini apa? Ada beberapa syarat yang kita terima daripada murid yang akan belajar silat lintau. Sampai belajar gerak, ada tadi 16. Gerak lintau 16 tadi apa? Tumbuk tadi menjadi 4. Sembor tadi menjadi 4. Tikam tadi menjadi 4. Tetak tadi menjadi 4. Makanya tadi saya bilang, ada pembelajaran terlebih dahulu kepada yang anak-anak. Mereka itu kita kenalkan dengan bersuci dulu. Bersuci dalam pengenalan komunikasi tadi, bagaimana mengambil wudhu. Bagaimana setelah bersuci ini mereka beradab kepada guru. Yang tua dituakan, yang adik diadikkan. Jadi bersaudara dalam seperguruan itu, bagaimana mereka kita eratkan. Jadi dalam tradisinya, setiap memulai latihan, mereka harus mengambil wudhu terlebih dahulu. Bersuci. Setelah berwudhu, barulah kita berkirim doa, bertawasul, biasanya itu kepada guru-guru terlebih dahulu. Salah seorang sosok yang masih menyimpan banyak kisah tentang silat lintau di Sanggar Perisai adalah Muklis.
Ia merupakan pegiat budaya sekaligus anak dari salah seorang murid pembawa silat lintau di Tanah Deli pada masa lalu. Melalui keluarganya pula, berbagai cerita mengenai perjalanan silat ini masih terus hidup. Kalau di sini sebenarnya sebagai side. Side itu kan istilahnya perpanjangan lidah dari tuan guru yang ada di perguruan, di silat perisai kan begitu. Kalau mengenai belajar silat lintau, alhamdulillah dari tahun 82 udah mulai belajar sampai sekarang tetap belajar. Walaupun di sini diangkat sebagai side kan gitu. Karena apa? Karena terpulang kepada tanggung jawab, merasa bertanggung jawab. Karena ayah-ayah kami dulu, termasuk tuan guru besar di sini, As-Sayyuti bin Abu Samah, dia punya side, 3 dia punya side. Salah satu side itu Aman Shah bin Rabid, itulah ayah saya. Jadi dari dalam hati merasa bertanggung jawab, ikut harus meneruskan ini perguruan silat, memperkenalkan silat ini kepada adik-adik, gitu aja. Ya gimana kita bilang, perkara tanggung jawab tadi, karena dulu pelajaran dari awal 82, orang-orang tua tuh memberi pelajaran sama kita itu, setelah kau dapat ini pelajaran, ajarkan kepada adik-adikmu, ponaan kemanaanmu kan begitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang karena tanggung jawab. Lebih besar karena tanggung jawab, dan kebetulan tuan guru ini sendiri, silat perisai ini bukan orang lain. Kan begitu. Gurunya sekarang pun si Abu Hairi itu termasuk keluarga. Jadi siapa lagi yang bertanggung jawab kepada silat ini kalau bukan kita sendiri kan begitu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. Perjalanan menjaga budaya bukanlah pekerjaan yang mudah. Arus modernisasi menghadirkan banyak pilihan baru bagi generasi muda. Di tengah perubahan tersebut, pelestarian budaya ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang panjang. Itulah mengapa Sanggar Perisai tak hanya berfokus pada silat lintau sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda. Di sini, anak-anak juga bisa berlatih tari dan hadroh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang mendak ya tadi ya. Kurang mendak 1. Terus matanya belum nengok ke tangan. Tantangan terbesarnya adalah ketika memberikan edukasi kepada anak murid ini terpengaruhi oleh media sosial dan kejahatan lingkungan seperti narkoba. Jadi ketika mereka anak-anak sekarang terpengaruh akan media sosial, lebih cenderung asik menyendiri di rumah daripada harus datang ke sanggar. Jadi mereka tidak lagi niat untuk berkomunitas, berkumpul. Sehingga ketika mereka jadwal latihan, mereka lebih cinta dengan media sosialnya. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka sudah tersentuh akan narkoba, mereka akan timbul rasa enggan. Kenapa? Karena di lingkungan sanggar ini, alhamdulillah dari 2013 tidak ada anak-anak murid kita yang terkontaminasi. Jadi di Sanggar Perisai ini ada beberapa kegiatan dalam mendidik. Yang pertama, kita utamakan adalah adab, di mana adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tidak semata-mata kita harus belajar gerak silat. Jadi dalam pembelajaran ini kita bagi waktunya. Di malam Selasa itu kita adakan komunikasi efektif. Berkomunikasi dengan mereka, mengetahui tentang wawasan budaya, mengutamakan mana adab. Ketika mereka mempelajari adab,
Disinilah mereka tahu bahwasannya lebih tinggi adab daripada ilmu. Setelah mereka dikenalkan dengan adab, beberapa adab kepada orang tua, kepada guru, malam Kamis dilanjutkan adalah pelajaran silat. Malam Sabtunya, Jumat malam Sabtu, itu mereka belajar gabung. Yang silat dengan yang tari kita gabungkan menjadi satu malam itu. Kalau melihat itu, kita bersyukur anak-anak itu masih mau gitu. Walaupun gimana-gimana, cuman kan kemari begitu mereka datang ke sanggar, ada aturan sanggar. Kan ada aturan sanggar kita buat. Ya apapun ceritanya, HP letak dulu lah. Nah, karena apa? Karena dari orang tua kita dulu yang diajarkan paling utama itu adab. Walau dia nanti datang kemari ke sanggar ini, belajar tari, hadrah, silat, apa segala macam. Tapi yang kita utamakan tetap adab. Jadi siapapun kau, anak siapapun dia, anak bupati sekalipun, kalau udah datang ke sanggar ini, buat HP. Jadi alhamdulillah tanggapannya bersyukur, cukup syukur. Karena masih banyak anak-anak yang mau seperti ini gitu. Insya Allah kalau masih maunya anak-anak ini belajar, silat linto akan terjaga terus. Karena sudah ada yang adik-adik ini yang memang mau maju, yang sudah mengerti belajar di Sanggar Perisai ini, ayo kita besarkan Sanggar Perisai. Jangan karena aku, tapi karena kita, ayo untuk seni dan budaya Melayu Indonesia. Mungkin tidak bisa lagi dikata-kata. Berkata-kata itu untuk menanggapi Abu Hairi ini udah tidak bisa. Kenapa? 1001 anak muda payah mencari seperti Abu Hairi. Yang ikhlas, dengan ikhlasnya itu, ayo kita panggil anak-anak itu, kita ajarkan anak-anak itu tanpa sepeser uang pun. Karena kami dari orang tua kami dulu tidak ada cerita uang. Yang baik ajarkan, yang buruk hilangkan. Jadi kalau buat saya tanggapan Abu Hairi, buat Abu Hairi sendiri, anak muda yang apa kita bilang, udah nggak terbilang lagi dengan kata-kata gimana hati Abu Hairi buat seni budaya ini gitu. Kelak tidak ada yang namanya adat ini bila kita tidak akan cinta akan mereka. Jadi, cintai budayamu, jangan lupakan budayamu, maka akan besar seperti engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.